Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita membahas bagaimana caranya untuk menutup kelas yang kita buat. Kalau video sebelumnya itu menutup bagian dalam, kadang-kadang ketika kita sudah tutup bagian dalam, bagian luar masih terlihat berlubang ya. Nah, jadi ibaratnya ini tampilan luar saja, kita tidak masuk ke dalam gedung itu. Karena kalau gedung kelas itu, karena kalau kita masuk ke gedung kelas itu, kita pakai yang cara kemarin ya, kita pakai cara yang video kemarin yang kita berada di dalam kelas. Tapi kalau kita hanya berada di luar kelas ya, dan bagaimana caranya supaya terlihat kelas ini tidak kosong seperti ini, maka kita perlu melakukan tahapan-tahapan. Yang pertama, kita beri tembok ya, atau dinding. Kita klik aja tembok. Nah, kita cari yang kemarin, tembok 2. Nah, ini. Nah, tembok 2 ya. Nah, di sini kan ada skat ya. Kita skat. Di sini juga ada sekat. Jadi kita buat 2 tembok untuk untuk pintunya nanti ya. Nah, ini kita jadikan dulu untuk kita pinggirkan ya. Nah, kemudian kita naikkan dan kita geser. Kita taruh di sini dulu. Nah ya, pas ya. Nah, kemudian kita ambil lagi tembok kedua untuk menutupin ini. Ya, kita taruh lagi tembok kedua untuk menutupin ini. Nah, ini masih ada jeda kosong yang panjang ya, yang luas. Jadi kita picik aja R, kita taruh lagi di sini. Nah, di sini ada, kita naikkan dulu. Nah ya, jadi di sini ada lubang untuk pintu. Nah, sekarang kita untuk mengisi ini, kita bisa kita bisa mencari aset pintu ya. Kita pintu, kita klik pintu. Nah, kita sebelumnya kita kasih bingkai dulu ya. Kita kasih bingkai dulu. Nah, ini bingkai untuk pintu, kita letakkan di sini. Nah, kita picik R untuk melebarkan dikit. Kita kembalikan, agak lebar. Kita kecilkan dulu. Dikit lagi. Nah, ini sudah ya, bingkai pintu. Kemudian kita naikkan saja. Nah ya, kita naikkan saya segini. Nah, atau segini ya, bisa ya. Nah, nanti kita isi bingkai ini dengan pintu yang ada pintu kayu ya. Bisa yang ini terserah. Kita coba saja. Nah, kita masuk ke sini. Kita dorong dulu pintunya. Baru kita lebarkan dengan R di keyboard. Kita geser lagi. Kita geser lagi. Masih ini ya. Kemudian kita picik lagi R untuk menaikkan pintunya atas. Nah, udah ya. Nah,
Nanti disesuaikan aja kalau sekiranya masih kurang. Nah, bagian atasnya itu bisa kita beri jendela, juga bisa, misalnya seperti ini, jendela ya. Nah, jendela, nah ini bisa nih, jendela ini kita bisa balik dulu ya, balik, kemudian kita pencet R untuk kita kecilin, bisa ya. Jadi kita bisa kecilin, naikkan, kita mundurkan ya. Nah, masih agak lebar. Nah, ini bisa ya. Nah, ini bisa seperti ini ya. Atau kita bisa pakai ya, kita miringkan dulu, tirai, kita klik tirai. Nah, ini ada semacam ini ya, ini juga bisa ya, kita balik dulu. Nah, biasanya saya kalau untuk supaya mengukur kerataan itu saya aktifkan tombol keyboard itu di huruf G. Nah, saya bisa lihat kemiringan ya, apakah sudah rata tidak dengan panduan garis-garis yang ada di jika kita memicik atau menekan keyboard G, huruf G di keyboard ya. Sudah rata, kemudian kita kecilkan, kemudian kita naikkan, kita besarkan lagi ukurannya, besarkan lagi, naikkan. Nah, ini juga bisa ya. Nah, ini juga bisa. Nah, jadi tergantung kreativitas kita ya. Nah, yang untuk apa? Untuk jendela ya, kita bisa tambahkan di sini jendela supaya lebih cantik. Kita klik saja jendela. Nah, jendela itu banyak yang bisa kita pakai ya. Jendela ini juga bagus. Saya kita klik. Nah, jendela. Nah, kita bisa berkreasi, ini jendelanya juga bagus nih. Terserah ya, kita mau pakai apa. Nah, ya. Nah ya, jadi ketika kita melewatin ruangan ini, maka dia tertutup. Nah, kalau di sampingnya juga bisa kita tambahkan tembok tadi ya, tembok putih yang kita pilih tadi. Nah, tembok ini ya, dan kita geser, huruf tekan E, kita geser, ratakan ya. Sudah rata, kita arahkan ke sini untuk menutupnya. Oke, sekarang kita panjangkan ya. Panjangkan lagi sedikit. Nah, ini kita naikkan ke atas. Nah,
kita hapus saja dulu ya. Nah, sama ya, ini kita bisa Ctrl D, kita klik Ctrl D untuk menduplikasi. Oke. Nah, kita duplikasi, kita balik. Sudah rata kah? Nah, kita balik, kemudian kita bisa letakkan di sini. Ya. Nah, tampilannya seperti ini ya. Nah, ini lubang-lubang ini bisa ditutup dengan cara yang sama. Nah, ya, ini tampilan dalam ya. Nah, ini bisa kita tambahkan pendingin ya, di dinding sini pendingin. Ya, AC ya. Putar. Nah, seperti ini ya. Sudah selesai, sudah lebih cantik penampakannya. Ruang kelas ini nanti bisa dibikin untuk kantor bisa ya, untuk ruang UKS juga bisa ya, untuk ruang kelas juga bisa, nanti menyesuaikan apa yang di dalam. Lab fisika juga bisa, lab IPA juga bisa. Jadi kita bisa membuat fitur aset kelas ini menjadi ruangan-ruangan yang lain. Kalau kekurangannya, kalau menurut saya dari kelas Jepang itu kan sudah ada kursi dan meja ya. Nah, kadang-kadang kita mempaskan kursi yang ada di kelas Jepang untuk misalnya aset orang duduk itu kadang-kadang tidak pas. Nah, jadi lebih bagus kalau kita buat sendiri mejanya, kursinya, kemudian kita bisa mempaskan antara bokong orang yang duduk itu dengan kursi atau mejanya. Ya, itu saja dari saya untuk tutorial kali ini. Jangan lupa nyalakan loncengnya, subscribe dan like untuk senantiasa mendapatkan informasi terbaru tentang dasar-dasar dari PR Millenia Creator ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.